Saat ku renungkan kasih-Mu ya Tuhan, yang mengubahkan seluruh hidupku. Karya salib-Mu yang selamatkanku. Jiwaku bersyukur menyembah-Mu. Haleluya, ku naikkan haleluya. Tiada yang seperti-Mu, Tuhan, layak ditinggikan. Saat ku renungkan kasih-Mu ya Tuhan, yang mengubahkan seluruh hidupku. Karya salib-Mu yang selamatkanku. Jiwaku bersyukur menyembah-Mu. Naikkan haleluya. Tiada yang seperti-Mu, Tuhan, layak ditinggikan. Haleluya, ku naikkan haleluya. Tiada yang seperti-Mu, Tuhan, layak Puji Tuhan. Pada hari Kamis kemarin kita sudah memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Setelah Yesus naik ke sorga, apakah yang dilakukan oleh murid-murid? Saudara, kita harus belajar seperti apa yang dilakukan oleh murid-murid di sini.
Sebelum Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus memberikan perintah agar supaya murid-murid tidak meninggalkan Yerusalem. Ya, supaya murid-murid setelah berada di Bukit Zaitun menyaksikan kenaikan Tuhan, murid-murid harus kembali ke Yerusalem untuk menantikan apa yang Bapa telah janjikan. Dan murid-murid mentaati, menuruti apa yang Tuhan perintahkan. Ya. Demikian juga kita harus belajar. Kalau kita sudah memperingati hari kenaikan Tuhan, kita tetap berpegang kepada pengajaran, kita melakukan apa yang sudah kita dengar, dan murid-murid setelah dia kembali ke Yerusalem, apa yang dia lakukan? Ya, murid-murid termasuk ibu Yesus dan saudara-saudara Yesus di Yerusalem, mereka bertekun berdoa sambil menantikan apa yang Bapa janjikan, yaitu pencurahan Roh Kudus. Seharusnya kita sebagai orang percaya, ya, kita harus tingkatkan kehidupan rohani kita. Kalau murid-murid sudah menyaksikan kenaikan Tuhan, kemudian mereka ya melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan, dan mereka berdoa selama 10 hari waktu itu ya, untuk menantikan turunnya Roh Kudus. Dan sekarang masih banyak gereja Tuhan yang melakukan seperti apa yang dilakukan murid-murid. Padahal Roh Kudus sudah dicurahkan. Ya. Waktu murid-murid berkumpul selama 10 hari, sebanyak kira-kira 120 orang berkumpul berdoa, dan setelah itu Roh Kudus dicurahkan. Jadi Roh Kudus sudah dicurahkan ya pada waktu itu. Nah, sekarang kita gereja Tuhan hidup di zamannya Roh Kudus. Jadi mau melakukan doa 10 hari enggak apa-apa, enggak melakukan juga enggak apa-apa. Ya. Sebab kita hidup di zamannya Roh Kudus. Kalau kita mau dipenuhkan dengan Roh Kudus, maka syaratnya harus bertobat dulu, dibaptis, baru nanti dipenuhkan dengan Roh Kudus. Kecuali Cornelius, sebelum dibaptis dia sudah dipenuhkan Roh Kudus lebih dahulu. Nah, untuk kita kalau mau dipenuhkan dengan Roh Kudus, harus percaya sungguh-sungguh, bertobat, dibaptis, baru dipenuhi dengan Roh Kudus. Saudara, setiap orang percaya, anak Tuhan, pada waktu dia percaya terima Yesus, hidupnya sudah mendapat meterai Roh Kudus, tapi belum penuh. Kita semua harus sampai dipenuhkan dengan Roh Kudus. Ya. Dan kalau kita betul-betul percaya, bertobat, mengalami tanda kelahiran baru, pasti kehidupan kita akan dipenuhkan dengan Roh Kudus. Ya, kalau kita enggak ada Roh Kudus, maka firman Allah mengatakan kehidupan yang tidak memiliki Roh Kudus itu belum menjadi milik Kristus, belum menjadi milik Tuhan. Ya, sebab semua yang sudah menjadi milik Tuhan, mereka bukan hanya dipenuhi, tapi hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi kalau kita enggak ada Roh Kudus dalam kehidupan kita, nanti kita enggak diakui sebagai anak Tuhan. Iya. Apakah semua sudah dipenuhi Roh Kudus? Ada yang belum. Ya. Nah, kalau belum terima baptisan air, memang sulit untuk dipenuhi Roh Kudus. Yang sudah dibaptis pun kadang-kadang belum dipenuhi Roh Kudus. Sebab tanda kelahiran baru
belum kelihatan. Jadi kehidupannya masih yang lama masih muncul begitu. Tapi mari kita mohon kepada Tuhan, kemurahan Tuhan. Barangkali kita mendapat kemurahan seperti Cornelius, ya, belum dibaptis sudah dipenuhi Roh Kudus. Itu luar biasa. Jadi mari, seperti apa yang dilakukan murid-murid setelah dia mendapatkan perintah menyaksikan kenaikan Tuhan, murid-murid berdoa sambil melakukan pekerjaan yang rohani, yaitu mengadakan pemilihan sebagai pengganti Yudas Iskariot yang sudah mati bunuh diri. Loh, kok ada anak Tuhan yang mati bunuh diri? Ada. Siapa? Yudas Iskariot. Jangan ditiru. Ya. Haleluya. Sekarang banyak orang yang mati bunuh diri karena apa? Masalah. Karena persoalan. Karena terlibat ya dengan keuangan dan lain sebagainya. Stres. Banyak masalah yang tidak terselesaikan. Akhirnya dia pikir untuk supaya semuanya selesai lalu gantung diri. Enggak akan selesai. Belum selesai itu. Ya. Jangan sampai kita meniru apa yang dilakukan Yudas. Yudas Iskariot ini adalah seorang pelayan. Dia adalah seorang rasul. Rohaninya sudah cukup tinggi. Tapi Yudas menyia-nyiakan kesempatan. Kasihnya kepada Tuhan semakin berkurang. Dan dia lebih mengasihi uang daripada mengasihi Tuhan. Ya, akhirnya hidupnya begitu tragis. Matinya Yudas tidak terhormat. Matinya adalah bunuh diri. Orang pikir kalau bunuh diri cepat masuk surga. Enggak. Orang yang mati bunuh diri masuk neraka. Ya, masuk neraka. Jadi jangan sampai kita ada yang karena susah, karena penderitaan, karena masalah yang tidak terselesaikan, lalu gantung diri, dia pikir masuk surga. Enggak. Jangan sampai itu. Ya. Nah, murid-murid sibuk mengadakan pemilihan sebab pada waktu itu Yudas Iskariot sudah mati, gantung diri. Kemudian murid-murid mau memilih seorang sebagai penggantinya Yudas, tapi susah tariknya. Kelihatannya semuanya orang rohani, semua orang sama-sama berkumpul. Nah, pada waktu itu ada dua pilihan, yaitu seorang yang bernama Yusuf. Yusuf ini namanya ada 3, Yusuf, Barsabas, dan Justus. Nah, satu orang ini yang namanya Yusuf ini dengan yang satu namanya Matias. Ya. Nah, kemudian pada waktu itu diadakan suatu undian. Wah, kok anak Tuhan ada undian segala? Ya, memang pada waktu perjanjian lama, perjanjian baru waktu itu memang undian masih diizinkan. Tapi setelah Roh Kudus dicurahkan, tidak berlaku lagi undian itu. Untuk memilih seorang sebagai penggantinya Yudas, memang waktu itu diadakan undian. Ya, pemilihan diundi. Ya, itu bukan kebetulan bahwa Matias yang terpilih, bukan suatu kebetulan. Tapi memang Tuhan yang sudah menetapkan seorang yang bernama Matias sebagai penggantinya Yudas Iskariot yang sudah mati bunuh diri. Nah, saudara, kenaikan Tuhan itu menubuatkan tentang kenaikan gereja. Ya, gereja Tuhan akan mengalami pengangkatan, yang meninggalkan bumi, tapi syaratnya kehidupan itu harus selalu bersekutu dengan Tuhan, harus mau dipimpin Roh Kudus, ya,
Haleluya. Seperti Matias ini, kenapa dia dipilih? Sebab waktu itu syarat untuk bisa dipilih sebagai penggantinya Yudas. Kita baca Kisah Rasul 1 ayat 21 dan seterusnya. Kisah para Rasul pasal 1 ayat 21. Jadi harus tambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami Yang senantiasa berkumpul dengan kami. selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Terus yaitu mulai dari baptisan yaitu mulai dari baptisan Yohanes dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga sampai Yesus terangkat ke surga. meninggalkan kami Ya, untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. itu syaratnya. Terus Lalu mereka mengusulkan dua orang, dua orang diusulkan, Yusuf yang disebut Barsabas Yusuf, Dan- Barsabas, dan yang juga bernama Justus juga disebut Justus dan Matias. dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Ya, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. ya, Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini ya. untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Yes. Dan dengan demikian, ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Iya, Matias yang terpilih. Matias ini adalah orang yang rendah hati, sederhana, tidak macam-macam. Ya, hanya namanya Matias. Kenapa bukan Yusuf? Ya Tuhan lebih tahu lah. Murid-murid pada waktu itu mungkin bingung milih siapa nih, Yusuf atau Matias. Tapi karena bingung, ya mereka berdoa. Biar Tuhan yang menetapkan. Biar Tuhan yang memilih. Kalau Tuhan yang memilih, pilihannya pasti tepat. Makanya murid-murid gak sembarangan mencari penggantinya Yudas Iskariot nih. Dibawa dalam doa. Dan Tuhan yang menentukan pilihan itu. Ya saudara, kalau kita menghadapi kesukaran, kesulitan, ya, jangan pikiran kita yang menentukan. Kita bawa dalam doa. Biar Tuhan yang akan menangani semua masalah kita. Kalau Tuhan yang menangani, pasti semuanya akan beres. Ya. Jadi murid-murid di sini juga enggak sembarangan memilih siapa sebagai penggantinya Yudas. Ya, serahkan kepada Tuhan dan Tuhan tahu bagaimana hati kedua orang ini. Bagaimana hatinya Yusuf, bagaimana hatinya Matias, itu ya di hadapan Tuhan tidak ada yang bisa disembunyikan. Dan pilihannya tepat, Matias. Biasanya kalau manusia suruh memilih, dia melihat penampilan luar. Wah, ini cocok, ini pasti bisa, ini pasti. Nah, itu penilaian manusia itu hanya luar. Tapi kalau Tuhan melihat apa yang ada di dalamnya. Sampai-sampai pada waktu bangsa Israel ya memerlukan seorang pemimpin, sebab pada waktu itu Saul ya sudah ditolak oleh Tuhan, harus ada pengganti Saul ya. Maka Samuel memilih anaknya Isai ya. Yang pertama muncul, wah badannya gede, tinggi. Wah ini cocok ini. Tapi Tuhan bilang bukan itu. Sampai lagi satunya, oh ini bukan itu. Ya. Akhirnya Samuel tanya, masih ada enggak anaknya? Masih ada, sedang mengembalakan, namanya Daud. Coba dipanggil. Nah, Daud yang dipilih untuk menjadi pemimpin bangsa Israel. Memang kadang-kadang manusia itu hanya bisa lihat luarnya, tapi enggak ngerti bagaimana hatinya. Ya, apa yang dikatakan baik bagi manusia
belum tentu baik di hadapan Tuhan. Tapi kalau Tuhan yang melihat, ya Tuhan melihat hati. Kalau manusia hanya melihat luarnya saja. Jangan sampai kita kelihatan di luarnya baik, di dalamnya enggak baik. Ya. Haleluya. Tuhan mencari kehidupan yang tulus. Tuhan mencari kehidupan yang rendah hati, kehidupan yang sederhana. Ya, sebab orang yang rendah hati, orang yang sederhana itu yang akan dipilih oleh Tuhan, diangkat untuk menjadi kekasihnya Tuhan. Kalau Matias lewat undian, ya, terpilih lewat undian, tapi itu juga Tuhan yang sudah menetapkan, sebab murid-murid minta kepada Tuhan siapa ya sebagai penggantinya Yudas supaya bilangannya tetap 12 rasul. Dan Tuhan menetapkan Matias sebagai penggantinya Yudas. Saudara, menjelang curahan Roh Kudus, murid-murid semakin sungguh-sungguh di dalam doa. Jangan sampai kita jadi anak Tuhan, ya biasa-biasa aja, ibadah biasa. Seharusnya kita mengalami peningkatan. Ya. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, sebelum kita beribadah mulai, ya kita harus mengambil sikap merendahkan diri. Kita sama-sama berlutut di bawah kaki Tuhan. Ya. Baru kelihatan, oh ini meningkat. Kalau selama kita ibadah masih terlambat lagi, nggak pernah ambil waktu untuk berlutut di bawah kaki Tuhan, jadi rohani kita masih biasa-biasa saja, nggak ada peningkatan. Tapi seperti murid-murid setelah diingatkan, jangan tinggalkan Yerusalem, mereka setelah menyaksikan kenaikan Tuhan kembali ke Yerusalem dan mereka berdoa bersama. Ya, karena sungguh-sungguh ya pada hari yang ke-50 mereka dipenuhi semua dengan Roh Kudus. Sampai berapa bahasa. Ya, di situ ada berapa bangsa, tapi mereka oh ini kok seperti suara bahasanya saya. Ini seperti bahasa saya. Nah, Roh Kudus itu bisa segala macam bahasa. Ya, haleluya. Nah, saudara, mari kita mau belajar, kita mau tingkatkan cara ibadah kita, bukan asal datang, bukan biasa-biasa saja, tapi Tuhan mau supaya kita ini ada penyembahan kepada Tuhan. Jadi sebelum kita mulai ibadah, kita menyembah Tuhan dulu. Pengorbanan ini ya, memang harus berkorban, ibadah itu harus berkorban, bukan hanya korban duit. Waktu, tenaga kita, ya. Jadi sebelum kita mulai ibadah, kita merendahkan diri dulu di bawah kaki Tuhan. Setuju? Sebelum kita ibadah, kita berlutut dulu, kita menyembah Tuhan dulu, supaya firman Allah ini, ya, mendapat tempat. Sebab seperti air itu, dia mengalir ke tempat yang rendah. Tuhan mau supaya kita ini sebelum beribadah dimulai, kita merendahkan diri. Ya. Setuju enggak? Mau? Ya. Jadi makanya sebelum jam 9 kita sudah ada di tempat. Seberapa jam sebelumnya? Ini baru seberapa jam. Kalau Tuhan ya mengatakan murid berdoa 1 jam. 1 jam saja masuk enggak kuat. Ini cuma seberapa jam ya. Seberapa jam masuk enggak kuat. Ya wis 5 menit. 5 menit masuk enggak kuat. Ah, ya. Belajar. Sebab di surga itu suasananya itu suasana penyembahan. Kalau kita enggak mulai belajar sekarang menyembah Tuhan, nanti kita merasa asing di sana. Semua menyembah Tuhan, kita enggak. Ya. Haleluya. Kan sama aja berdoa.
menyembah sama berdoa itu beda. Apa bedanya? Kalau berdoa itu minta, kalau menyembah itu hanya memuji Tuhan, membesarkan nama Tuhan, mengagungkan. Kita memberi pujian kepada Tuhan, itu menyembah. Nah, kita menyembah dulu, ya, kepada Tuhan. Sebab Allah itu berkuasa, Allah pencipta langit dan bumi. Semua harus menyembah Dia. Kalau kita enggak belajar untuk menyembah Tuhan, nanti penyembahan kita kepada yang lain. Jangan-jangan setan yang kita sembah, iblis, antikris yang kita sembah. Sebab nanti orang-orang akan dipaksa untuk menyembah antikris. Kalau sudah mendapat cap 666, maka dipaksa untuk menyembah antikris, menyembah iblis. Dan akhirnya kemana? Kepada kebinasaan. Tapi kalau kita belajar menyembah Tuhan, nanti kita ada harapan untuk bisa masuk dalam kerajaan. Ya. Puji Tuhan. Jadi mari. Kenapa Yudas sampai bunuh diri? Ya. Hidupnya kok terkutuk. Kita sudah dengar bahwa orang yang tidak mengasihi Tuhan terkutuk. Haleluya. Dia lebih mencintai uang daripada mencintai Tuhan. Yudas ini telah membeli sebidang tanah Dari mana? dengan upah kejahatannya. Dari upah kejahatan. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Dikatakan Yudas. Karena dia lebih mencintai uang daripada Yudas ini sebenarnya kena kutuk. Nah, sampai kita tidak mengasihi Tuhan seperti Yudas. Dan Yudas ini seperti apa yang dikatakan oleh 1 Timotius 6 ayat 10, ya. Karena yang dicintai adalah uang. Uang itu kita baca dalam 1 Timotius 6 ayat 10. 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Terus? Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Nah, kalau yang diburu uang saja nanti akhirnya nyimpang dari iman Dan menyiksa dirinya tersiksa dengan berbagai-bagai duka. banyak kan manusia walaupun banyak duka cita, walaupun susah untuk mengejar uang, dia kerjakan. Tapi untuk susah payah buat Tuhan, gak mau. Nah, kita diuji. Apakah kita yang namanya orang percaya, orang Kristen, betul-betul mencintai Tuhannya atau tidak? Jangan sampai kita lebih mencintai uang daripada mencintai Tuhan. Ingat, cinta uang adalah akar segala kejahatan. Yudas membeli sebidang tanah, ya, dari upah kejahatan. Karena dia tidak lagi mencintai Tuhan, lebih cinta kepada uang. Akhirnya Yudas, ya, binasa begitu. Nah, saudara, pada waktu murid-murid mau memilih sebagai penggantinya Yudas memang cukup sulit. Tapi mereka bawa dalam doa. Dan Tuhan yang telah memutuskan bahwa Matias ditetapkan untuk menjadi penggantinya Yudas Iskariot. Karena Matias ini adalah orang yang sederhana dan orang yang rendah hati. Tuhan mencari orang-orang yang sederhana, orang-orang yang rendah hati, ya, untuk dipilih.
untuk dipilih menjadi kekasihnya. Apakah saudara rindu dipilih untuk menjadi kekasih Tuhan? Amin. Siapa yang dipilih kira-kira sama Tuhan? Coba kita akan membaca itu ya dalam Korintus. Dalam 1 Korintus kita akan baca ayatnya yang ke-25 mulai. Siapa saja yang dipilih oleh Tuhan? 1 Korintus 1 ayat 25. Ayat 25. Sebab yang bodoh dari Allah, lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah, lebih kuat daripada manusia. Terus? Ingat saja, saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak. Tidak banyak orang yang berpengaruh. Tidak banyak orang yang berpengaruh. Tidak banyak orang yang terpandang. Ya, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, Yang bodoh bagi dunia, yang sederhana ya, dipilih Allah untuk melakukan orang-orang yang berhikmat, untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Ya. Dan apa yang lemah bagi dunia, Apa yang dianggap lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Ya. Dan apa yang tidak terpandang, dan yang hina bagi dunia, dan yang dianggap hina oleh dunia, dipilih Allah. itu dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Ya, supaya apa? Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Terus. Tetapi oleh Dia, kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Ya. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Kalau kita mau dipilih oleh Tuhan, ya, seperti Matias tadi dipilih karena dia adalah orang yang sederhana, orang yang nggak macam-macam. Maka, ya, di sini kita telah melihat dalam 1 Korintus tadi, mungkin kita dianggap bodoh, nggak apa-apa. Mungkin kita dianggap lemah, ya nggak apa-apa. Mungkin kita dianggap tidak berarti oleh dunia, nggak apa-apa. Justru orang yang dianggap bodoh, dianggap tidak ada artinya, dianggap hina oleh dunia, itulah justru yang dipilih oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya di dalam Tuhan tidak ada orang yang bermegah dengan kekuatannya, dengan kepandaiannya, dengan macam-macam. Supaya jangan ada orang yang memegahkan diri di hadapan Tuhan. Paling gak suka dengan orang yang sombong. Tuhan paling tidak suka dengan orang yang tinggi hati, ya. Tapi orang yang rendah hati, orang yang ya merasa tidak ada apa-apanya, justru dipilih oleh Allah untuk memalukan orang yang merasa kuat, orang yang merasa dan lain sebagainya. Jadi untuk menjadi umat pilihan, jemaat yang dipilih menjadi anggota tubuh Kristus, syaratnya enggak macam-macam. Ya. Menyerah saja kepada Tuhan dan siap melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan, lakukan dengan kerendahan. Saudara, kita semua memerlukan Roh Kudus. Ya. Kita semua perlu Roh Kudus. Sebab tanpa Roh Kudus kita enggak akan kuat. Saya selama 41
1 tahun di Cirebon. Saya merasa kalau Roh Kudus tidak menyertai, mana tahan. Ya, nggak mungkin bisa bertahan sampai sekarang. Tapi karena Roh Kudus, firman Allah dalam bentuk pengajaran, ya, yang Tuhan berikan, itulah yang menjadi pegangan saya. Roh Kudus hujan awal Tuhan sudah curahkan. Dan akan terjadi pencurahan Roh Kudus hujan akhir. Lebih hebat lagi, disertai dengan pembukaan rasa firman Allah yang limpah untuk mengadakan penyucian bagi gereja Tuhan sampai dalam keadaan tidak ada cacat celanya, ya, supaya gereja itu nanti akan mengalami pengangkatan, dipermuliakan bersama Tuhan. Nah, untuk itu jadilah anak Tuhan yang enggak macam-macam lah. Yang sederhana, yang rendah hati, ya, tidak memegahkan diri. Kalau tahu bermegah karena Tuhan. Kalau saya bisa kuat, saya bisa bertahan, bukan karena kekuatan saya. Semua karena kemurahan Tuhan. Kalau semua ada ini, gereja ada, rumah ada, semuanya kemurahan Tuhan. Bukan hasil usaha kekuatan saya. Semua adalah pemberian dan kemurahan Tuhan. Ya, puji Tuhan. Jadi jangan sampai kita, ya, kalau kita berhasil, kita kuat, lalu kita bermegah. Gak ada orang seperti saya. Saya nggak berani begitu. Saya ada, sampai sekarang ada. Itu semata-mata karena kemurahan Tuhan. Ya, haleluya. Saudara, kalau kita rindu untuk menjadi jemaat yang dipilih Tuhan, mari kita harus mengalami peningkatan. Ya. Rohani kita, ibadah kita harus ada kemajuan. Ya, tidak biasa asal datang. Ya, kalau kita sudah dengar, oh ya, kita harus maju, kita harus lebih sungguh-sungguh. Ya, sebelum kita ibadah kita harus berlutut dulu. Lakukan itu. Saudara pasti diberkati Tuhan. Bukan hanya berkat jasmani, berkat rohani Tuhan sediakan. Kalau rohani kita maju lebih sungguh-sungguh lagi, soal jasmani nggak usah khawatir. Utamakan dulu yang rohani. Kalau rohani kita utamakan, saudara, apa yang kita butuhkan, hal-hal yang jasmani itu hanya Tuhan tambahkan. Kepandian, kekuatan, kesehatan, berkat jasmani, itu hanya bonus. Tapi selama rohani kita tidak ada kemajuan, kita tidak bisa mengutamakan hal-hal yang rohani, ya, waktu ibadah kita gunakan untuk yang lain. Ya, waktu ibadah seharusnya kita bisa dengar firman Tuhan, kita berada di tempat yang lain. Selalu begitu. Ya, mungkin secara jasmani berhasil, tapi rohaninya lama-lama mati. Ya, hidup atau mati selama masih hidup. Kelihatannya hidup, tapi di hadapan Tuhan mati rohani. Dan itu menuju kepada kebinasaan. Ya, jangan sampai demikian. Oleh sebab itu, ya seperti apa yang Pak Widi katakan tadi, mari kita harus semakin giat melayani Tuhan. Ya. Jangan sampai ibadah kita, pelayanan kita kepada Tuhan semakin berkurang, bukan bertambah, bukan semakin naik, tapi semakin berkurang. Jangan sampai itu. Tuhan mau supaya semakin bertambah. Kalau rohani kita bertambah, nanti jasmani juga Tuhan tambahin. Amin. Cari dulu kerajaan Allah, kata firman Tuhan. Kalau kita bisa mengutamakan yang rohani, ya kita belajar dengar-dengaran kepada firman, yang jasmani itu akan mengikuti saja. Coba, ya kita baca dalam Injil Matius. Injil Matius pasalnya yang ke-6. Ayatnya
yang ke 30 mulai. Ayat ke-30. Ya. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang Rumput di ladang aja Tuhan dandani. yang hari ini ada Ya. dan besok dibuang ke dalam Tapi api, hari ini ada, besok sudah kering. tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, Nah, hai orang yang kurang percaya? Nah, terus Sebab itu janganlah kamu khawatir jangan khawatir. dan berkata, Ya. apakah yang akan kami makan? Apa yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apa yang kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Apa yang akan kami pakai kalau saya nggak kerja keras? Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Bangsa yang tidak mengenal Allah mencari itu semua. Terus, Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu tapi Bapak yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya kita itu. semua perlu makan, minum, pakai. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Makan, minum, pakai akan ditambahkan kepadamu. Terus, Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, ya. karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Utamakan yang rohani. Kalau Matias sampai dipilih, karena dia selalu ada dalam perkumpulan, selalu berhimpun bersama-sama, menyaksikan apa yang Tuhan lakukan, Tuhan kerjakan sampai Yesus naik surga. Ya, tekun, setia dalam perhimpunan. Haleluya. Nah, kalau kita mau mengalami pengangkatan, dipermuliakan oleh Tuhan, utamakan dulu yang rohani. Jangan sampai kita seperti Yudas, lebih cinta dunia, lebih cinta uang daripada cinta akan Tuhan. Ya. Haleluya. Tuhan mau supaya kita ini semakin giat. Giat dalam ibadah, giat dalam melayani, ya, bukan berkurang. Coba 1 Korintus 15 ayat 58. 1 Korintus 15 ayat 58. Ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, Ya, berdirilah teguh, ya. jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, Dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. sia-sia saudara kita. Ayo semakin giat menjelang kedatangan Tuhan yang dua kali. Kalau kita merindukan untuk mengalami pengangkatan, dipermuliakan bersama dengan Tuhan, mari semakin giat, jangan semakin kendor. Ibadah kita semakin kendor, pelayan kita semakin kendor. Kita harus semakin giat, itu yang menjadi maunya Tuhan. Ya. Semakin meningkat, semakin naik, semakin dewasa rohaninya, semakin kuat. Itu yang menjadi maunya Tuhan. Dan jadilah kita dalam perhimpunan kita, dalam pelayanan kita kepada Tuhan, itu tidak akan sia-sia. Saya bersyukur kalau saya dibekali dengan pengajaran ini, dan inilah yang menjadi kekuatan saya ya, dalam menikah rumah tangga saya, dalam menantikan kedatangan yang dua kali. Ya, tidak sedikit cobaan, ujian, masalah juga sama seperti yang saudara hadapi, cuman berbeda bentuklah. Tapi firman inilah yang menjadi pegangan dan kekuatan saya. Ya, haleluya. Jadi kalau kita mau dipilih oleh Tuhan, mari kita hidup sederhana lah. Jangan terlalu tinggi-tinggi, firman Tuhan mengatakan. Yang penting kita mau dengar firman, melakukan firman Tuhan, rohani kita semakin meningkat,
Dan semakin sungguh-sungguh, kalau kita nggak pernah menyembah Tuhan, kerjakan, lakukan itu, ya, berarti kita belajar dengar-dengaran. Tapi kalau kita kembali lagi seperti yang kemarin, kembali lagi, nggak ada kemajuan, tidak ada perubahan, berarti kita nggak ada peningkatan. Dan memang menurut kekuatan kita tidak akan mampu. Makanya kita perlu pimpinan kuasa Roh Kudus. Saudara boleh minta kepada Tuhan, Roh Kudus. Ya, jangan cuma minta berkat jasmani. Minta supaya Roh Kudus memenuhi kita, memimpin kita kepada segala kebenaran. Saudara, kalau Yohanes Pembaptis itu membaptis dengan air, Yesus itu membaptis dengan Roh. Dan Yohanes juga mengatakan waktu Yesus minta dibaptis, dia sebenarnya nggak layak untuk baptis Yesus. Dan Yohanes Pembaptis dia juga mengatakan bahwa kalau dia membaptis dia dengan air, tapi Yesus akan membaptis dengan Roh. Coba kita baca Matius 3 ayat 11. Matius 3 ayat yang ke-11. Injil Matius pasal 3 ayat yang ke-11. Aku membaptis kamu dengan air, Yaitu Yohanes Pembaptis membaptis dengan air, sebagai tanda pertobatan. ya, sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, Ya, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. sampai Yohanes Pembaptis enggak layak untuk membuka tali kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Iya. Jadi Yesus adalah pembaptis roh. Nah, untuk bisa mendapat baptisan roh yaitu dasarnya percaya, bertobat, dibaptis. Semua sudah dibaptis. Ada yang belum dibaptis? Ini belum. Iya. Kapan? Masihlah kebutuhan datang nanti ya. Nanti telat. Ya. Yang lain udah dibaptis? Pak? Ya atau udah ya? Nah, semua sudah ya? Nah, Eka udah ya? Udah. Bibi? Udah ya? Udah. Ya? Oh iya. Ini yang belum. Kapan? Saya nggak akan maksa, tapi ya itu memang harus dari diri sendiri. Ya. Saya nggak bisa. Kamu harus nggak. Tapi kalau sudah percaya, sudah bertobat sungguh-sungguh, sudah menyerah kepada Tuhan, nah, tunggu apa lagi? Yesus mau datang. Ya, kalau kita belum sampai di Roh Kudus. Memang Roh Kudus itu ada di pintu kemah, ya. Setelah baptisan air, kemudian pintu kemah. Itu bicara tentang baptisan roh. Nah, semua yang sudah dibaptis, sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, pertahankan itu. Dan kita harus mau dipimpin oleh Roh Kudus. Makanya ada nyanyian, peganglah tanganku Roh Kudus. Supaya apa? Tidak tersesat. Kalau kita tidak dipegang, tidak dipimpin Roh Kudus, kita gampang tersesat. Dan kita yang hidup di zamannya roh ini, Roh Kudus akan memenuhi kita. Yang hidupnya mau dikuduskan. Namanya aja Roh Kudus. Roh Kudus mau tinggal di tempat yang kudus. Pada hari Minggu nanti kita akan memperingati hari besar yang namanya Hari Raya Pentakosta. Itu hari ke-50. Hari di mana Roh Kudus dicurahkan. Ya. Bukan sekedar bahasa asing, bahasa lidah. Tapi betul-betul kehidupan itu setelah dipenuhi Roh Kudus harus ada buahnya. Jadi jangan sampai di gereja bahasa roh, di rumah bahasa binatang. Iya kan? Di rumah bahasa roh, lalu di rumah di gereja bahasa roh, di rumah karena kesel
ada marah-marah, semua binatang keluar. Yang pirik, yang anjing, yang babi. Ini jangan sampai ya. Haleluya. Harus ada buahnya. Jadi bukan hanya dipenuhi, tapi sampai ada buahnya. Apa itu buahnya? Buah roh. Ya Galatia kita baca. Galatia pasalnya yang kelima. Galatia pasal 5 ayat 22. Ini buahnya ya. Tetapi buah roh ialah Apa itu? kasih, Yang pertama disebut oleh firman Allah, buah roh adalah kasih, sukacita, cita, damai sejahtera, damai sejahtera, kesabaran, sabar, kemurahan, murah, kebaikan, kebajikan, kesetiaan, setia, kelemah lembutan, lemah lembut, penguasaan diri. ya bisa menguasai diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ya, terus Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. ya, terus Jikalau kita hidup oleh roh, hidup oleh roh. baiklah kita juga dipimpin oleh roh. Bukan hanya hidup tapi dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat. Kalau kita ini sudah dipimpin oleh roh, jangan gila hormat, Janganlah kita saling menantang jangan saling menentang. dan saling mendengki. Ya, hanya oleh Roh Kudus. Ya, orang-orang yang tadinya menyakitkan hati ini ya sudah diampuni saja, jangan disimpan. Ya, sebab Tuhan juga sudah mengampuni kita. Nah ini. Tapi yang namanya orang luka katanya kadang-kadang bekasnya itu masih ada ya. Kalau orang luka itu ya walaupun sudah diobati ini itu tanda lukanya masih ada. Kadang-kadang kalau kita juga disakiti hati oleh seorang, ya sudah mengampuni, tapi kadang-kadang masih ingat. Cuman jangan disimpan lagi. Ya. Dan kalau kita dipimpin, dipenuhi Roh Kudus, enggak ada yang namanya gila hormat. Ya. Sebab milik Kristus adalah kehidupan yang sudah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu. Dan buah-buah roh pertama yang disebutkan adalah kasih. Jadi kalau katanya sudah berpegang pengajaran, sudah dipenuhi Roh Kudus luar biasa, tapi pelit, nah nggak ada kasih, tanda tanya. Ya toh? Sebab apa? Buah-buah roh yang pertama adalah kasih. Kasih itu berkorban. Ya toh? Nah, kalau anak Tuhan namanya katanya sudah dipenuhi Roh Kudus, sudah pengajaran yang luar biasa, tapi kok kikir? Padahal firman Tuhan bilang, orang yang kikir tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, ini. Jadi kalau orang itu sudah dipenuhi Roh Kudus, ada buah-buah roh, nanti yang menonjol apa? Kasih. Kasih itu nomor satu menonjol. Sukacita, setia, panjang sabar dan sebagainya. Itu buah-buah roh. Nah, sudah. Jadi bukan hanya dipenuhi saja, tapi roh. Ada buah-buah roh. Dan itu nanti Tuhan yang akan membaptis kita dengan roh. Ya, biarlah lewat peristiwa kenaikan Tuhan, dan pada hari Minggu nanti kita akan mengingat hari pencurahan Roh Kudus, hari Pentakosta. Mari kita siapkan diri kita supaya kita semua boleh dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus, dan ada buah-buah roh yang nyata sehingga kehidupan kita boleh menjadi saksinya, menjadi kesaksian nama Tuhan dipermuliakan. Jangan sampai kita menjadi batu sandungan, tapi harus menjadi kesaksian nama Tuhan dipermuliakan. Jadi mari kita serahkan hidup ini kepada Tuhan. Roh Kudus Tuhan curahkan dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan kita betul-betul merasakan ada damai sejahtera, tidak ada kekhawatiran, ya, bahagia bersama dengan Tuhan.
Ya, demikian firman Tuhan pada pagi siang hari ini. Menjelang peringatan pencurahan Roh Kudus, biarlah kita semakin banyak ya berdoa menyembah kepada Tuhan sehingga betul-betul hidup kita bukan hanya dipenuhi tapi dipimpin oleh Roh Kudus. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Saya untuk kita nyanyikan satu pujian. Oh, selidiki aku ya.